Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agri Milenial, berjumpa lagi dengan saya Dea Amanda dari Anak Kandang Peluang Tanioma. Pada episode kali ini kita akan membahas apa ya? Ada yang udah penasaran? Yuk ikuti saja di episode kali ini di Anak Kandang Peluang Tanioma. Oke. Iya. Nah, Sobat Agri Milenial, kali ini kita sudah sampai di kandang Peluang Tanioma, lebih tepatnya di kandang Magot. Kandang Magot di kandang Peluang Tanioma adalah kandang yang dikelola oleh salah satu mahasiswa, yaitu Mas Azim. Langsung saja kita temui narasumber kita. Assalamualaikum, permisi Mas. Iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gini Mas, tujuan saya kesini sama sobat-sobat Agri Milenial sekalian, kami ingin belajar Mas mengenai pembibitan magot sampai dengan panen gitu. Bisa kita langsung belajar, kita praktekkan. Untuk awal ini kita nanti belajar khusus di pembibitan terlebih dahulu. Di pembibitan ya Mas. Ya. Nah, untuk pembibitan sendiri nih kan pasti memerlukan bibit ya. Untuk Mas Azim ini dapat atau dapat bibit itu dari mana? Pas awal kemarin itu kita beli dari luar, tapi karena sekarang udah berkembang, jadi kita mencoba untuk memproduksi telur magot itu sendiri. Jadi dari proses pembibitan awal, penetasan sampai dia jadi lalat lagi, kita produksi di sini. Jadi kita belajar fase-fase dari magot itu sendiri. Gitu. Oh, jadi full di sini ya Mas, dari pembibitan sampai dengan panennya. Panen, sampai dari telur sampai dia jadi lalat kembali. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembibitan ya Mas, langsung saja, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk proses pembibitan itu? Boleh saja kita langsung praktekkan Mas? Bisa. Oke Sobat Agri Milenial, langsung saja kita praktekkan gimana proses persiapan pembibitan di kandang Peluang Tanioma. Nah Sobat Agri Milenial, kita sudah mempersiapkan pupanya ya Mas ya, atau biasa yang disebut dengan kepompong. Untuk pupanya sendiri ini Mas berasal dari mana? Ini pupanya itu berasal dari siklus kehidupan magot itu sendiri. Siklus kehidupan jadi ya. Awal mulanya itu dari fase kehidupannya pertama yaitu telur. Dari telur kemudian dia menetas menjadi larva magot. Dari larva magot dia menjadi magot dewasa, artinya sudah siap panen. Setelah menjadi magot dewasa, dia menjadi prepupa. Prepupa itu sebelum pupa, dia masih geraknya masih kenceng, tapi warnanya sudah hitam. Tapi kalau pupa itu sudah gerakannya sudah mulai lambat, itu sebentar lagi bakal menjadi lalat BSF begitu. Oh, jadi ini berasal dari fase magotnya itu ya? Magot yang paling terakhir gitu. Seperti itu. Langsung saja kita praktek ya Mas? Iya, bisa. Nah Mas, untuk persiapan pembibitan sih apa aja yang diperlukan? Nah, setelah memasukkan prepupa tadi, kita memerlukan yang namanya atraktan atau biasa kita sebut itu media pancing, supaya lalatnya itu tahu nelornya di mana gitu dengan menyium aroma ini. Untuk atraktan sendiri itu apa Mas? Itu bisa dari berbagai macam bahan organik yang bisa menimbulkan aroma seperti itu. Kalau di sini kita pakainya ampas tahu. Selain dari ampas tahu, apa bisa diganti dengan bahan lain Mas? Bisa. Kalau misalnya di daerah perkebunan sawit itu mereka memakai atraktan seperti lumpur sawit ataupun solid, itu bisa untuk media pemancingan lalat. Jadi bisa diganti dengan bahan lain ya Mas? Bisa, apapun yang bisa mengeluarkan aroma seperti itu. Ini langsung saja Mas. Ini ditaruh di atas. Di sini ada media bambu ya Mas? Iya betul. Ini gunanya bambu itu untuk apa? Supaya
si baskom ini nggak langsung menyentuh tray pupa seperti itu. Kemudian kita masukin eggs sebagai tempat dia bertelur. Isinya untuk lalat nanti bertelur di situ ya Mas? Betul. Kemudian nah Mas, setelah persiapan pembibitan selesai, dilakukan penyemprotan ya Mas? Betul. Tujuannya untuk apa? Karena si lalat BSF ini dia tidak makan, dia hanya butuh minum, maka setiap pagi dan sore kita harus menyemprot supaya dia bisa minum. Penyemprotannya setiap pagi dan sore? Betul. Untuk isi penyemprotannya sendiri ini apa saja? Bisa dipakai air biasa saja. Untuk tidak ada campuran apapun. Langsung saja semprot ya Mas ini ya? Diam dong. Wah, ternyata untuk proses pembibitan itu prosesnya sangat mudah ya Mas. Bahan-bahannya pun juga mudah didapatkan sehingga sobat-sobat di rumah bisa mempraktekannya sendiri. Nah, setelah proses pembibitan kan nanti ada proses pemeliharaan ya Mas. Untuk perlakuan apa saja yang dilakukan di proses pemeliharaan mungkin Mas Azim bisa jawab di episode selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Azim yang telah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada sobat-sobat sekalian. Saatnya saya, Dea Amanda, pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya hanya di Anak Kanang Polpantaniuma. Salam dari ujung kandang. Dadah.